Yang saya tak berdiri juga ya. Ini kalau ngisi di jam-jam begini ini kan rawan ya. Yang diajak ngomong tuh mantuk-mantuk itu ngerti ya mantuk. Saya kesannya penjenengan kan kok ini. Ya wis kari juga. Aku tolong loh kalau bicara dengan sing diajak bicara itu mantuk bisa. Pas kopi memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah diwakili oleh Bapak Wakil Ngeden. Oh, Bapak Wali Kelas. Wali kelas mana Pak? Kamsat. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite beserta jajarannya, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan staf yang berjumlah 250 orang alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Bermuajahah itu tatap muka. Tatap muka itu berarti komunikasi interpersonal. Interpersonal itu berarti individu penjenengan dengan saya. Oke? Supaya nyambung, ini kontak mata juga harus nyambung. Ngeten nggih Pak nggih? Soalnya jalan saya ini supaya gak nyambung. Gak nyambung itu otak kita ini sudah terradiasi Bapak Ibu. Radiasi dari lightingnya HP itu sangat luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, karena tidak ada CV-nya tadi, jadi penjenengan supaya mengertos Bu Isa itu katanya ngomong apa sih, latar belakang pendidikannya apa gitu ya. S1 saya 2 kali, oh ya kok gak sepisan model kok 2 kali itu kenapa ya waktu itu saya ya. Yang pertama S1 saya sastra Inggris, yang kedua S1 saya psikologi, kemudian sekarang manajemen. Yun pangestu panjenengan, saya tinggal tesisnya. Mudah-mudahan cepat jadi MM seperti Pak Heri ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu syarat mutlak ya bagi penuntut ilmu itu kan berarti siswa. Syarat mutlak siswa penuntut ilmu itu saya sebutkan satu saja. Kalau saya sebutkan semua nanti beda dengan tema. Salah satunya adalah wa irsyadu ustadzin. Nah, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Harusnya kita budayakan bahasa Jawa toh. Di Jepang itu yang bikin negaranya maju karena yang dibudayakan bahasa Jepang. Nah, kalau kita kan wong Jawa itu tapi ke Inggris-Inggrisan. Anak sekarang, anak kecil itu kalau dididik gitu ya, bilang tidak diganti itu sekarang. Anaknya yang kecil mau naik meja itu mulai dari mae, bapake, tantee, budie, bae itu sudah no. Jadinya kalau orang tuanya itu menasihati, anaknya pasti menjawab no. Ke Inggris-Inggrisan. Kembali lagi, wa irsyadu ustadzin, pelajar, santri. Kalau bahasa pondoknya itu santri, karena background saya juga pesantren ya. Itu wa irsyadu ustadzin, harus ada gurunya. Guru ini yang membimbing.
membesarkan, mewujudkan, membentuk, bahkan bisa menciptakan melalui wa irsyadus tadi. Kalau tadi Bapak Wali kelas 5 paling asma Pak Sinten Pak? Pak Haji Tono. Oh, dari berubah ya? Pak Haji. Pak Haji. Sudah haji ya? Kan izinnya nggak ada. Suruh jamin izah, seruat nyeluk jenengan bingung. Ya, tadi disampaikan bahwa untuk menjadikan siswa, membentuk siswa yang baik itu lihat dulu kualitas gurunya itu seperti apa, SDM-nya itu seperti apa, sudah mantap atau belum. Nah, hari ini Pulau matur ten panjenengan tidak banyak-banyak, 3 saja. Ini kriteria ini saya ambil secara syar'i dari Imam Al-Ghazali. Kalau dalam Islam, Imam Al-Ghazali ini merupakan salah satu ulama yang menjadi senter atau tokoh ya, yang beliau banyak mengkaji tentang pendidikan Islam. Bapak Ibu, guru zaman sekarang itu tuntutan administrasinya luar biasa, betul? Yang ASN apalagi. Kalau saya lihat Pak Heri itu juga begitu. Akhirnya kan jarang stay di sekolah. Panjenengan jadi guru juga begitu, ini belum selesai ganti ini belum selesai ini baru pinter, baru bisa kurikulumnya ganti. Saya ini kepala sekolah lama Bapak G. Saya ini di Nurul Izzah, kepala sekolah baru tapi wajah lama. Saya dulu awal jadi kepala sekolah tahun 2009. Kebetulan Bu Harti itu KS sebelum Pak Heri ini kalau nggak salah. Itu teman baik saya. Koncoy sepuh-sepuh. Saya ya awal begini ya, dari dulu cilik ya tetap aja segini. Tidak ada kenaikannya. Itu saya melihat Masya Allah perubahannya sangat luar biasa. Saya resign 2014 itu kurikulum ke-13. Saya masuk lagi 2022 awal bersamaan dengan Bu Dewi Rosa ya, masuk di sini. Nah, itu saya merasa guru-guru itu baru pinter tematik, baru pinter. Ketika saya supervisi ya, guru ini harus pinter tematik gitu. Tematik kayak pinter sudah pinter. Nah, ya memang harus diikuti, sistemnya terbentuk seperti itu. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, bukan cuma bicara guru. Suksesnya panjenengan mendidik anak-anak ternyata yang pertama menurut Imam Al-Ghazali sesuai dengan syariat. Kalau dalam ajaran agama Islam, guru itu harus bisa menjadi qudwah hasanah. Baru dengar? Qudwah hasanah itu tidak jauh dengan uswah hasanah. Apa qudwah hasanah ini? Qudwah hasanah itu guru harus bisa menjadi teladan. Nek basa Jawane guru ya dibuku ya ditiru. Kalau panjenengan anak-anak misalkan waktunya jamaah sholat zuhur, terus bapak ibu ini oprak-oprak, lah berarti panjenengan ya kudu budal. Sholat, ayo sholat, waktunya ke musola, berjamaah bersama-sama. Pangapunten guru agama Islamnya panjenengan ngoprak-ngoprak sak ngajak pisan, sak ditundungi pisan, itu yang benar ya. Bukan ngoprak-ngoprak terus ayo sana sholat zuhur kebatan, waktunya sudah habis nanti jam istirahatnya. Ibu tidak sholat, yo kok jisik deh. Jadi kalau anak-anak akhirnya disuruh terus jawabannya nanti dulu, ngerjakannya untuk disik, karena kebiasaan kita juga menunda pekerjaan, apalagi kewajiban kita kepada Tuhan tidak bisa ditunda gitu loh. Tapi kalau bapak ibu itu kepingin ada di
yang kreatif, yang inovatif, gitu lah. Penjenengan juga harus sama loh. Kita perbaiki dulu diri kita. Makanya penjenengan kalau di rumah silakan dibuka Quran surat As-Saff, ya, yang sewu ibu-ibu yang terutama yang pakai hijab ya. Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Apa masih sempat baca Quran kalau di rumah? Masih ya? Masih. Banteran pundi Quran ambil HP ane. Ya. Saya bergeser sedikit. Saya mau bicara tentang frekuensi gelombang otak, Bapak Ibu. Frekuensi gelombang otak manusia. Ketika kondisi seperti ini, gelombang otak penjenengan itu di beta, berarti betul-betul sadar, hidup, gitu ya. Kalau tidur itu kan pelan-pelan mundur, ya kan? Mulai kriuk-kriuk, ngantuk. Itu HP ini jauhkan, gitu loh, jauhkan. Kenapa kalau orang Muslim mau tidur harus ambil air wudhu? Kalau bisa wudhu, kalau enggak sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, kan begitu. Frekuensi gelombang kita ketika sudah mulai turun dari beta kemudian ke alfa, saat-saat seperti itulah ya memori otak kita ini akan merekam semua. Tergantung yang penjenengan rekam itu apa. Kalau mau tidur sing dieling-eling niku kerijitane ya, maka isi kepala ini nanti semuanya sudah angka ruwet loko kok kalau ketemu ya enggak nyawa-nyawa ruwet. Jadi abaikan HP dulu, terutama 1 jam sebelum tidur ya, 1 jam sebelum tidur. Saya kalau di rumah hari Kamis itu ada terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. 11 tahun yang lalu saya pegang ada pasien itu yang saya lupa masuk kategori ABK apa, cuma ini ya sedikit berbeda. Kalau biasanya kan saya pegang itu ada ADHD, cerebral palsy, hidrosefalus. Ini yang terjadi, si baby itu usia 6 bulan tapi fisiknya lentur, seperti tidak berotot, tidak bertulang, tidak bisa ngapa-ngapain. 6 bulan seperti bayi baru lahir. Ternyata itu dampak dari elektronik, radiasi. Saya tanya profesi bapaknya apa? Mas tahu di mana? Ternyata musisi. Ya sukses secara ekonomi. Istrinya juga asistennya. Jadi keseharian kalau tidur itu di tempat tidurnya sudah ya HP, ya laptop, ya iPad, pokoknya yang elektronik itu tadi, maka jadinya seperti itu. Nah, hari ini kalau kita punya anak, punya murid atau dirinya sendiri, kok kadang-kadang dendeng-dendeng itu karena ada radiasi di situ. Terus dikandani, mumet nggak bisa gak kali nyaut ya karena itu. Kembali lagi itu intermezzo ya. Kalau dalam Al-Quran, Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3 itu Allah sudah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu berbuat, apa yang kamu ucapkan itu harus selaras, harus sesuai. Sama seperti saya, tanggung jawab saya ini besar loh Bapak Ibu, pada diri saya sendiri, kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena saya biasa bicara, mengajak pada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya otomatis saya harus berbenah, gitu loh. Harus berbenah diri. Tidak bisa saya
sholat terus saya tidak sholat. Saya ngajak ngaji terus saya tidak ngaji. Saya ngajak untuk tawadhu, rendah hati, gitu ya. Jadi orang yang solihah, tapi saya nggak berbenah diri. Tidak bisa seperti itu. Guru pun juga sama. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gusti Allah itu tidak suka, benci sama hambanya yang dia suka mengajak pada kebaikan, kayak tutur-tutur tok, tapi apa gak gelem nglakoni. Lah itu loh Bapak Ibu, kewajiban kita sebagai pendidik di sini, jadi guru itu PR-nya sangat luar biasa. Penjenengan saya rasa di rumah yang sudah punya masalah, nah ini saya yakin ya, masing-masing dari penjenengan itu energinya sudah berbeda. Saya tadi masuk itu sudah terasa sekali ya. Hari ini jenengan ketemu manusia rebo setengah dukun. Cuma saya bukan psikolog ya. Itu bisa merasakan energinya ya. Saya ketemu orang yang senyumnya bagaimana, tapi hatinya menangis itu ketoro loh. Loh ya aku sih guyu kali-kali itu tambah nemen. Nemen rokoke. Gitu ya, Bapak Ibu. Makanya ya kita benahi diri kita dulu. Sebelum kita bicara, sebelum kita nyuruh, berbenah dulu. Yang pertama. Yang kedua, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan guru yang bisa ditiru itu adalah yang punya akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah. Kalau di Al-Quran itu surat Al-Isra, Bapak Ibu yang muslim ya, saya sarankan penjenengan kalau malam itu bangun. Nah ya, bangun kan kalau malam? Bangun, pipis paling. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Saya itu dari, ini bukan artinya loh ya, tapi artinya ya. Saya itu dari dulu terbiasa kalau bangun itu jam 2:30, kadang jam 2. Karena saya tidak pernah menetap di satu pesantren. Saya mondoknya itu ngolah nyalip pindah-pindah. Jadi saya punya pengalaman kalau di Salafiyah Bangil itu saya bangunnya harus jam 2 untuk antri kamar mandi. Bangun langsung mandi sudah jam 2 itu, sekalian sholat, dan terbiasa sampai sekarang. Kalau saya bangun jam 4:30 sudah berantakan semua. Karena waktu saya yang energinya positif itu sebelum subuh. Saya bisa kerjakan tugas, saya bisa, karena profesi saya kan memang saya bukan guru ya, cuman akal-akalan aja di KTP itu tak lapor ke guru. Padahal saya tidak ngajar. Ya. Dulu setelah desain, saya melanjutkan bisnis saya di herbal. Herbal ini kebetulan ada kaitannya dengan psikologi, jadi nyambung. Karena guru-guru saya waktu itu P3K termasuk Bu Dewi, Rosa, ya. Akhirnya saya turun gunung, gitu. Jadi kepala sekolah lagi. Tapi bisnisnya tetap. Tapi kebiasaan bangun malam itu tidak bisa berubah. Kenapa? Saya bisa membagi waktu di sana. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah, tidak harus bangun malam. Bangun malam itu ibaratnya tanaman itu pupuk. Dipupuk, disirami, gitu. Maqaman mahmuda. Apa janjinya Gusti Allah? Bapak Ibu ini akan diberi tempat yang istimewa. Mahmuda itu tempat yang baik, yang mulia. Yang mulia di depan manusia, yang mulia di depan Gusti. Mulia di depan manusia itu bagaimana? Kita minta kepada Allah supaya aib kita ini ditutup. Oke? Kita minta kepada Allah keburukan kita ini ditutup oleh Gusti Allah. Maka bagaimana supaya maqamam mahmuda? Kita perbaiki dulu ya akhlak kita.
akhlakul karimah, akhlakul mahmudah itu sama, akhlak yang baik. Bukan cuma karena citra diri gitu ya. Jadi kalau penjenengan punya teman itu kok sumeh, nyopoan, ya jangan nyotolo loh, jangan dianggap pencitraan. Ya, misalnya kok ada apa namanya orang itu kok baru datang terus buyang, gitu ya, terus nyopo gitu, jangan dianggap pencitraan. Kok gitu sampai toko yang toko pelajaran buyang, yo kalau sekejap dulu ya buyang. Padahal itu loh hormon dopaminnya itu luar biasa loh. Orang-orang bahagia itu kalau ada di level energinya itu tinggi Bapak Ibu. Orang dengan level energi yang tinggi, doanya itu mudah diijabah oleh Gusti Allah. Itu kalau dalam bahasa agama. Level energi yang tinggi itu yang di mana? Pencerahan, damai, tenang, bahagia, gitu loh. Ya, ojo ngamuk ae, ojo rasa-rasane, ya, ojo adu domba, jangan hasut. Itu level energinya rendah, hina, ya, rendah itu. Makanya kalau akhlakul karimah ingin punya akhlak yang baik, yang dibenahi itu apa? Nggih monggo perilaku kita. Nggih, sudah. Tidak usah lihat ke sana sini, mikir diri sendiri. Diri sendiri dalam arti apa? Ya akhlak kita Bapak Ibu. Akhlak kita. Ya ini hanya cerita aja ya. Saya kalau di sekolah, karena kebetulan saya juga orang yayasan, jadi saya biasakan kalau dalam manajemen organisasi, perilaku dan budaya kerja, itu pimpinan punya wewenang untuk mengatur semuanya, kan begitu. Lah, budaya kerja di saya, salah satunya yang saya bangun, kalau tertib disiplin oke lah, okay? Tapi dalam pertemanan itu saya juga turun, gitu. Dalam pertemanan itu sampai sedetail itu saya amati. Contoh, jam istirahat, itu saya melarang untuk apa namanya, nek koncoan iki karo iki tok ngoten nggih, bukti karo butuh, itu tidak boleh. Ya, harus bersama-sama, ngoten nggih. Loh, kenapa kok begitu? Itu sudah, kalau ada yang iku mek loro-loro iku, telu-telu iku, nggih, terus yang lainnya nyawur. Nah, itu jadinya apa? Itu sudah pasti koncone karo diomong gitu. Kan ibu kan apal itu ya, lagunya Happy Asmara itu. Senengane rasan-rasan kuwi bolan esak. Wanine nang mburi ora wani nang ngarepan. Kan gitu ya? Asik. Nah, itu akhlakul karimah. Orang yang punya akhlak yang baik itu pasti bisa mewujudkan, bisa mencerminkan diri itu memang baik. Orangnya ikhlas, ya. Orang ikhlas itu tidak seneng datang Pak. Panjenengan nek kepengin disayangi koncone itu sing sregep nggawa gawan. Asik. Ora iki wedine kowe kok jangan ya. Gorengan dibawa saya dibelbel. Ya Bu. Nah, itu. Tapi jangan diundang-undang. Cirinya orang tidak ikhlas itu undang-undang ya. Padahal bukan demo itu tak gawe gorengan sampai mukanya glowing kabeh. Tapi kok yo ngono lho. Nah, itu namanya tidak ikhlas. Kalau sudah ikhlas itu ada di makom syukur. Dan apa makom syukur itu? Tempatnya orang yang bersyukur, menerima kondisi peparingi Gusti Allah itu diterima. Orang yang tidak bisa bersyukur hidupnya itu tidak akan tenang. Ya, kemerungsung kalau orang Jawa bilang, apa kemerungsung itu ya? Nanti dia orang lain yang apa namanya rada ya apa ngono iku kali dadine ya ngono gitu loh. Terus mari cekot-cekot gitu ya. Ya, makanya Bapak Ibu ikhlas, bersyukur, sabar
seperti itu. Nek panjenengan kepingin ikhlas, ridho, bersyukur, bersabar, cirinya apa? Jangan suka mengeluh. Ojo lele ya, masalah di rumah dibawa ke sekolah, di sekolah yang nggak tahu apa-apa, kumanan kleroane. Bu Rati. Ojo sambat. Lho aku gak tahu sambat. Ya sambatnya di status. Jangan salah ya, status itu sebenarnya menunjukkan kualitas diri lo. Hati-hati lo. Ayo lo. Ya panjenengan itu katanya dari suaminya gak delok status ya. Mau nyindir Pak Hadi, Pak Hadi gak ngersani statusnya panjenengan. Tuh status di bualan balen itu sing dituju Pak Hadi tok gak dibilang. Jadi R yo. Jangan ya, kalau bisa jangan. Saya itu melarang guru-guru saya, Bapak itu jangan buat status yang aneh-aneh. Panjenengan kan orang dewasa, sudah berakal. Allah itu memberikan kuwatul idrok. Apa kuwatul idrok itu? Kekuatan untuk berpikir. Ketika manusia itu kuat berpikirnya, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gitu loh. Ini saya ngapi, ini saya gitu. Atau kalau ada temen yang suka bikin status misalkan nasihat, kata-kata bijak gitu, jangan dianggap itu nyindir, baper, loro hatian, tersinggungan, Menyala. ya, menyala bosku, namun bosku lu saja orang itu kalau nggak ngamuan itu dia nggak tersinggung, nggak sensitif, nggak baper, ya overthinking. Selesai. Harusnya kalau laki-laki itu seperti itu, karena memang anatomi otaknya bentukannya seperti itu. Mohon maaf ya, suami istri kalau habis bertengkar, suaminya itu 5-10 menit selesai. Ngaten nggih, Pak? Modal kerja ya wis mari, tapi kalau ibunya 20 tahun gak iso lali. Lah sampean ya. Ngono biyen niku kei duwe wis ora ngomong aku. Kapan? Biyen kok lho. Sik waktu TK lah, anaknya itu sekarang sudah kuliah. Lah berapa tahun yang lalu? Loro hatinya itu udah hilang-hilang. Itu orang perempuan. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya akhlakul karimah kita ini bisa terwujud? Maka kuncinya adalah iman dan takwa. Kalau panjenengan sebagai hamba, mau itu muslim ataupun non muslim, kalau iman dan takwanya ini bagus, ya sudah pasti akhlakul karimahnya itu nanti lahir. Iman, sudah saya sederhanakan saja bahasanya. Iman itu berarti panjenengan yakin, percaya kepada Gusti Allah, percaya dengan syariat aturannya Gusti Allah. Kalau takwa itu berarti sudah implementasi, sudah penerapan. Apa itu takwanya? Jenengan bisa memilih yang baik, memilih yang buruk, sing apik dilakoni, sing elek ditinggal, itu takwa. Kalau sudah begitu, maka lahirlah nanti akhlakul karimah. Selama tidak beriman, tidak bertakwa, tidak bisa. Bagaimana supaya beriman dan bertakwa? Perbaiki hubungannya kepada Gusti Allah, ibadahnya itu diperbaiki. Ya, kita baru saja meninggalkan Ramadan kan gitu ya. Nah, bahasa keren kalau dalam bahasa Arab dari Ramadan ke Idul Fitri itu kan ini saya urai sedikit ya. Itu ada takjil, ya kan? Takjil itu artinya kola. Campur. Itu lek ibu-ibu ngoten nggih. Ah, takjil itu apa? Kola.
Tapi takjil itu jadinya kolak karena nonis juga ikut ya kan? War takjil. War takjil ya. Kalau sudah takjil kita ketemu Idul Fitri. Idul Fitri itu ada dua makna. Diambil dari al-fitru atau al-fitro, bahasa Arabnya gitu. Kalau al-fitro itu kembali pada kesucian. Kalau dari al-fitru itu berarti kembali sarapan pagi. Mana yang benar-benar semua? Ramadan kan kita tidak ada sarapan pagi. Kembali Idul Fitri, kembali dimulai dengan sarapan pagi. Kemudian ketemu ada halal bi halal. Nah, halal bi halal itu maknanya apa? Kalau jenengan tanya orang Arab didatangkan ke Indonesia, diajak berhalal bi halal, mereka tidak tahu. Karena halal bi halal itu artinya kalau diurai, halal itu artinya terputus, terlepas, ya, terlepas, terputus. Apanya yang terlepas? Ikatannya. Apanya yang terputus? Keruwetannya. Yang ruwet itu diurai, yang beku itu dicairkan. Makna kontekstualnya seperti apa? Mencairkan hubungan yang awalnya salah paham jadi baik-baikan. Yang kemarin-kemarin gak sopo-sopoan, sekarang tambah nemen. Tambah gak gelem nyopo gitu ya. Sing dhisik kon jegideg kae, saiki tambah tambeng lho, ya apa sih? Halal bihalal itu ya itu tadi melepaskan ikatan. Apa ikatan apa? Yang ruwet, yang rumit dengan saling memaafkan. Lah, orang bisa saling memaafkan ini kan bagian dari akhlakul karimah. Kalau penjenengan ditanya lebih gampang mana? Memaafkan atau minta maaf? Ayo, lebih mudah mana kira-kira? Anu nggih, yen saya kalau orang yang antos itu angel kabeh. Sudah minta maaf tuh? Sudah. Ayo anu ke sambal ke rumahnya. Salah hati. Aku masih sampai mati gak kira aku ngopo. Itu orang yang antos. Ada seperti itu ada. Kalau tidak ada kalau di sini ya. Ada orang yang begitu. Ada. Dendam itu masya Allah itu ya. Karena apa ya memang nggak diilmoni dulu, nggak tahu. Akhirnya ya bentukannya jadinya seperti itu. Sulit memaafkan. Di bawah nyopo di sini muangnya. Ketemu pura-pura garu. Ada. Teman lama gitu, teman lama. Terus kadang kita tuh mau nyapa itu kan sungkan ya. Mau nyapa dulu itu loh. Kalau lama nggak ketemu terus masih disawang di bersani dia. Kira-kira mungkin ini disopo ora. Akhirnya kan kita jatuhnya begitu ya. Kok kado? Anu nyopo moro. Sama siapa ya? Waduh lek kene ngono tunggus repot. Gitu jadinya. Supaya tidak begitu bagaimana Bapak Ibu? Akhlakul karimah, punya akhlak yang baik, perbaiki iman dan takwanya, perbaiki ibadahnya kepada Gusti Allah. Oke, sudah yang terakhir masih ingat nggak apa tadi yang pertama? Ayo direview lagi. Qudwah hasanah, yang kedua akhlakul karimah, yang ketiga adalah mau'idah. Apa mau'idah ini? Nasihat. Guru itu harus pintar-pintar dan pandai memberi nasihat. Pertama untuk dirinya sendiri, baru kepada orang lain. Ya? Kita memberi nasihat itu tidak gampang. Panjenengan atau saya itu sama. Ketika saya berbicara di sini, tentunya saya harus mengabaikan apa yang saya alami. Masalah saya minimal itu. Ya? Panjenengan juga sama. Kalau panjenengan membawa masalah dari rumah dibawa ke kelas, itu akan berdampak pada anak-anak. Dari rumah gegeran belum selesai, belum tuntas, masih janggal, digembel, terus dibawa ke sekolah. Itu bahaya juga untuk pertemanan. Masih tidak enak, sedih, sumpah ya. Apalagi kalau perempuan itu masya Allah ya, ibu-ibu banyak. Wanita itu harus banyak dimaklumi karena isi kepala seperti bodean, kerso bodean kan.
Kuwabe dipikir, kuwabe dilebokno. Umpel-umpelan sampai gak sedeng. Kalau sudah, apalagi sudah punya mantu, sudah punya cucu, itu aduh, masya Allah. Ya. Teman dipikir, tonggo ya dipikir, dulur dipikir, ipar dipikir, wong tua dilebokno pisan, mara tuane dituwanolno pisan. Sing lanang dilebokno pisan akhirnya ngomong banyak. Ndak kuat ini sudah mikir, ndak kuat. Akhirnya jadi stres. Ya, akhirnya jadi stres. Apakah panjenengan termasuk orang yang stres? Tidak. Ya? Kalau ingin tahu tanda-tanda stres itu apa, mudah sekali untuk dideteksi. Ya, pendeteksian awal itu dari perilaku. Nah, ini stres awal ya, munculnya bagaimana? Kalau panjenengan naruh kacamata di sini, tapi malah mau ditakokno. Atau panjenengan naruh HP di kempit tapi ditakokno. Stres awal Atau nyapu ya, baru ditaruh. Gue mau ini. Dan itu benar-benar orang gitu loh. Yaitu awal demensia sebenarnya. Awal itu. Terus yang kedua apa? Emosinya sudah mulai tidak stabil. Gampang tersinggung, gampang kecantol, sensitif, baper, mudah sedih. Kalau kita bahasanya overthinking, gampang mikir, sudah mulai sedih, sudah tidak nyaman, banyak yang dipikir, gitu ya. Mau gimana lagi, lingkungan kerjanya itu toksik, ya. Tahu kan orang toksik ya? Toksik itu energinya negatif. Apa? Contohnya orang yang toksik itu ya, sombong, takabur, suka marah, termasuk kekerasan-kekerasan itu masuk, yang menyean itu masuk ya. Atau orang yang pemalu itu masuk loh. Pemalu itu malah level energinya jadi Aduh, jadi toksik ini. Dan itu jangan dikira itu tidak meradiasi, itu meradiasi loh. Benar. Meradiasi. Jadi kalau jenengan kepingin sembuh, misalkan hari ini sedang punya masalah, sedang ruwet, sedang sedih, cari teman yang dia suka senyum, yang dia bahagia, sing gumiwan, sing enakan gitu. Karena level energinya tinggi, supaya dia berbagi energi kepada kita. Lah, ini terutama yang saya yang suka apa itu curhat gitu ya, misalnya suka tokoi, terus aduh sini curhat itu bagi, saya pun dari aneh sambat itu loh, bubuk, anak waktu aku tak curhat dulu. Lah kalau maaf ya, saya prakteknya kalau sudah ada teman seperti ini, lo jadi dijeli, itu katanya sambat itu ya, ini level energinya terus. Dan itu berpengaruh ke kita, ngefek banget. Ini ada cerita real ya. Saya punya leader saya di bisnis HMI itu, kebetulan beliau prestasinya bagus. Yang namanya leader kan beliau di atas saya ya. Suatu ketika prestasinya turun terus kena COVID. Akhirnya ngobrol dengan saya tanya awalnya bagaimana. Ternyata leader saya itu dicurhati sama mitra bisnisnya yang pisah, mau cerai. Dan wah, dramatis banget gitu ceritanya, karena saya juga kenal ya, dramatis banget gitu. Sampai dia ikut merasakan. Lah, karena ikut merasakan dan ikut menangis itu, akhirnya sampai berpengaruh, terus sakit. Nah, itu kena radiasinya. Jadi kalau panjenengan walaupun nggak dicurhati tapi dirinya sendiri ya geram, jengkel misalkan, sama marah, gitu ya, marah, jengkel, sedih, harus cepat di switch. Kayak anak kecil. Anak kecil itu gitu, bapak ibu, nek mari tukaran tak langsung rukunan. Lah ya kan jenengan kok yo kalah dulu. Mari tukaran sokok nyoko sing gomben. Jangan. Yang namanya
di switch, berubahnya gimana? Kalau Rasulullah mengajarkan ketika kita marah itu harus moving, bergerak dari duduk berdiri gitu ya, dari duduk berdiri, dari berdiri jalan-jalan, ambil air wudhu, senden tembok, apa pohon ini energinya tinggi, oksigennya cukup besar, senden dan berbuat ngelamun di longgas kesambet. Orang batu itu tambah rapi ya, itu sukses berarti. Jadi kalau penjenengan itu mau healing, ya healing nggak usah jauh-jauh. Lah penjenengan healingnya nang mall, ya pulang kan nggak stres loh, nggak bisa larang kabeh. Jadi cari healing itu yang bisa bikin fresh. Apa sebenarnya? Dia punya manajemen stres sendiri itu tadi. Tahu dirinya bahagia itu kapan gitu loh. Pada saat apa itu bahagia? Dicari sendiri. Jangan menunggu orang lain untuk membahagiakan. Koyo aku ya, ulang tahun itu disurpresi loh, jangan gitu Bu. Penjenengan kalau gitu ngeluh atau mungkin berharap teman-temannya kalau pas dirinya ulang tahun semuanya harus mengucapkan ulang tahun padahal ulang tahun kuwi spek aniki sing sikap enem lho. Gak ono sing sugeng ambar warso ngono gak ono. Wis tak sender ku yo. Aduh, jaga kok belas. Jangan berharap, bahagiakan diri sendiri. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Tentunya kita sama-sama belajar ya. Dari ibadah yang baik, iman dan takwa ini pasti akan berjalan, maka lahirlah akhlakul karimah. Kalau kita punya perilaku sikap yang baik, maka insya Allah anak didik yang penjenengan didik, yang penjenengan ajari, penjenengan bimbing, itu pasti semuanya barokah ilmunya. Allahumma amin. Kita tidak hanya bicara tentang nilai, ilmunya barokah. Penjenengan sampai sedo itu juga menjadi jariah. Sama yang saya alami ya, Bu Dewi Rosaria itu kan guru di saya. Ketika guru saya 10 orang itu masuk P3K semua. Yang sebelumnya itu kepala sekolahnya kan Bukot itu matur ke saya. Ya, Bukot matur bisa diskusi ini itu sudah 2 tahun sebelumnya, saya lupa tahun berapa. Itu ke saya matur kalau teman-teman mau P3K ya enggak apa-apa gitu. Terus menyampaikan gini, gimana ya padahal kita itu sudah ngajari ya, kalau itu bilang gini, jangan kalau tak rasanya. Karena saya ketika ketemu saya selalu bilang, sampai dia ngomong, ayo jadi gurunya itu dipinterno, wis pinter, barang wis pinter lah kok ucul. Pak Iwo ucul di sini. Orangnya bukan kepala sekolah, sekarang juga berkandang 2. Sampai saya pun diundang yang atas nama yayasan sama Pak Kadin itu kan didoakan ya. Bapak Ibu Masya Allah, subhanallah ya, kalau orang-orang yayasan itu kan memang orang yang ikhlas gitu. Saya doakan semoga Bapak Ibu itu diberi ganti rezeki yang barokah, guru-guru yang berprestasi yang baik. Orang kok sing amin Mas. Amin. Tidak mau amin. Karena sakit hati ya. Karena sakit hati. Nah, kalau kami di yayasan kan prinsip saya bilang ke Tuhan waktu itu, kalau kebetulan ada beberapa santri anak yatim itu yang akhirnya ASN juga, lu kan ikut seneng karena itu jadi jariah. Saya sampaikan sama lu, ya kenapa kok sedih ya, sedih oke lah, it's okay. 1, 2, 3, 4 hari, 1, 2 bulan, 1 tahun sedih. Tapi setelah itu ayo diingat ya, apa yang sudah diberikan, kalau itu ilmu itu adalah jariah. Kalau penjenengan kepingin jariah, jadi jariah, jangan menunggu untuk diterima kasihi. Nah, dulu nek ada zaman saya dulu, gak koyok zaman biar dia nggak sama Bu. Kalau murid zaman dulu itu masih
takdim ya sama guru itu. Saya pun juga sebagai murid itu ya Allah ketemu guru itu tangan-tangan masih cium tangan gitu. Nggak tahu mungkin beda kondisinya kalau sekarang. Terus sukses gitu, lali di gurunya. Menyapa itu sudah bagus. Kalau sukses terus lali, nggak apa-apa sudah. Itu sudah jariah penjenengan. Hebatnya guru. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ya, Bapak Ibu guru penjenengan pendidik. Kalau saya kan bukan guru, saya guru ngaji. Ya, ilmu yang sudah penjenengan berikan, yang awalnya mendidik diri dari ibadah jadi beriman bertakwa berakhlakul karimah, memberikan ilmu dan menjadi jariah. Inilah yang nanti menjadi bekal kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang-lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.